Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua mertua dan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diri Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pastinya untuk kita semua. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang mengaji insya Allah mendapatkan pahala yang besar karena wajib. Apalagi alhamdulillah kita masih berada di bulan Sa'ban atau bulan Roah, yang mana diantara keutamaannya adalah insyaallah sekurang-kurangnya amal ibadah kita khususnya ngaji dibalas 700 kali lipat. Jadi ngaji sekali kayak 700 kali ngaji. Itu kalau dibagi per pekan berapa puluh tahun ente ya. Tapi jangan gara-gara gitu ngajinya sekali doang lagi. Apalagi berhenti mana ujubillah min dzalik ya. Nah, maka dari itu mari kita kembali kaji, dan insyaallah mulai sekarang sampai beberapa pekan ke depan kita ngaji tentang puasa ya. Karena beberapa pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan itu kita akan nambah satu kewajiban, yaitu berupa puasa. Walaupun puasa yang wajib itu bukan karena Ramadan ya, tapi yang berhubungan dengan bulan itu hanya Ramadan. Namun sebelumnya mengingatkan bahwa malam Ahad besok itu nisfu Sa'ban. Dan ini memang diantara keutamaan bulan Sa'ban adalah adanya nisfu Sa'ban. Nah, kenapa secara spesialis ya nisfu Sa'ban ini diantara termasuk keutamaan bulan Sa'ban? Karena memang banyak keutamaan-keutamaannya dan amalan-amalannya serta keuntungannya ya. Nah, khususnya untuk keutamaannya malam nisfu Sa'ban itu adalah satu, dilaporkannya amal tahunan. Alangkah beruntungnya kalau lagi ibadah ya. Kedua adalah dirobahnya takdir, makanya pinta. Ketiganya
apalagi ya, memang malam itu malam diijabahnya doa, makanya banyakin doa. Yang selanjutnya malam itu luar biasa, Allah Subhanahu wa taala membuka 300 pintu rahmat atau kasih sayang dan maghfirah atau ampunan ya. Itu ditebarkan ke alam dunia ini, tapi sayang 10 kelompok manusia nggak mendapatkan. Nah, itu nanti bisa disimak ya, udah dirilis itu videonya di YouTube yang judulnya Keutamaan dan Amalan Nisfu Sa'ban. Nah, khususnya nanti nih di malam minggu, di malam Ahad ya, besok. Jangan lupa, jangan lewatkan, jangan malas untuk hidupkan malam itu. Karena siapa yang hidupkan malam itu, insya Allah hatinya hidup. Caranya ya dengan sholat hajat ya, mau baca Yasin itu, di sholat baca Yasin 3 balik. Yang pertama niat minta dipanjangkan umur untuk ibadah. Yang kedua niat minta diberikan rezeki yang halal untuk ibadah juga ya. Dan yang ketiga niat minta supaya ditetapkan iman dan Islam, itu yang paling utama. Habis baca Yasin, kalau mau ditambahin ya dengan ini nih, biasa Allahumma barik lana ya, kemudian doa Nabi kita pada waktu malam nisfu Sa'ban, yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kemudian doa Nabi Adam, Nabi kita juga tuh ya, minta kewarasan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata dari dunya wal akhirah. Baru kemudian doa Nabi Adam, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal majrati wa ta'lamu hajati fatini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faqfirli janbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama anna la yusibuni illa ma katabdali wa radini biqadaika. Nah, ya itu 3 kali tuh ya. Nah, kemudian tasbih Nabi Yunus nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini kalau dibaca sendiri lama ini ya, karena 2375. Ya. Kalau diberjamakan makin banyak makin dikit ya. Nah, boleh diberjamakan ini. Tuh, nah cuma kalau diberjamakan tuh yang ini ya enak sedikit. Nah, baru terakhir doa nisfu Sa'ban dibaca gitu tuh caranya ya. Gitu. Nabi kita tuh Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya udah pokoknya itu. Ya lebih jelasnya sekali lagi bisa disimak di YouTube yang judulnya Keutamaan dan Amalan Nisfu Sa'ban ya. Udah dirilis kemarin. Nah, baiklah. Selanjutnya sebagaimana tadi sudah saya katakan, kajian kita mulai pekan ini tentang puasa sebagai bekal di bulan Ramadan ya. Dan referensinya ini kitab takrib karangan Syekh Abu Suja ya. Sarannya kitab takrib itu ada 3 ya. 1 Fathul Qorib, 2 adalah Kifatul Ahyar, itu 2 ya. Dan Iqna, 3-nya Iqna ya. Iqna tuh ya, Iqna itu sarah takrib juga tuh. Iya.
Terus untuk Fathul Qorib itu syarah dari takrib itu syarahnya ada dua lagi. Satu tauseh ya. Kalau tarseh mah syarah Fathul Muin. Dan bejuri itu ya. Nah, kalau di haji syarahnya lama. Makanya ini matannya aja ya, takrib. Bahkan kalau al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amalan bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami. Ini kitab puasa. Jadi di sini kitab insyaallah akan menjelaskan tentang puasa ya. Nanti baik artinya, hukumnya, syarat wajibnya, rukunnya, pembatalannya, kesunahannya, kemakruhannya, dan hal-hal yang terkait dengan puasa nanti insyaallah. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 pekan kita bisa selesai ya. Nah, sebelumnya perlu diketahui apa itu puasa. Kita sering dengar bahkan ngomong puasa. Begitu ditanya apa itu puasa. Iya. Nah, puasa itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut syara ya. Kalau yang menurut bahasa nggak bisa dijadikan patokan, nggak bisa menetapkan hukum karena hanya peralihan dari bahasa Arab ke Indonesia ya. Jadi yang bisa dijadikan patokan atau menetapkan hukum adalah pengertian puasa menurut syara. Nah, bisa disurvei pengertian puasa menurut logat peribahasa itu al-imsaku. Jadi menahan. Setiap menahan itu menurut bahasa mah lugat itu dinamakan puasa. Ya seperti mau pepergian karena ditahan nggak jadi gitu ya. Masa begitu puasa ya. Makanya nggak bisa dijadikan patokannya. Yang bisa dijadikan patokan mah adalah pengertian puasa menurut syara ya, karena memang di sini menjelaskan tentang hukum syara. Nah, apa itu? Di dalam kitab Fathul Qoribnya ada, yaitu imsakun, menahan an mubtirin dari yang membatalkan puasa, biniatin dengan niat maksusotin yang tertentu, jami'an naharin seluruh siang, qabilin yang menerima lisomi untuk pakai puasa, min muslimin dari orang Islam, akilin yang berakal, tohirin yang suci, min haidin dari haid, jadi pasti perempuan ya, wanipasin dan nipas. Jadi itu arti puasa menurut syara yang bisa dijadikan patokan, bisa menetapkan hukum, yaitu menahan dari yang membatalkan puasa, khususnya makan, minum ya. Nah, bukan sekedar nahan, harus diniatin. Ya walaupun nahan, kalau nggak diniatin mah tetap aja nggak disebut puasa. Ya niatnya juga tertentu, nantilah di rukunnya ya akan sedikit dijelaskan. Terus nahannya juga harus sehari penuh, seharian. Itu baru namanya puasa. Harinya juga yang boleh atau sah dipakai puasa. Nanti ada hari-hari yang nggak boleh bahkan haram dipakai puasa ya.
Dan pastinya semua itu dilakukan oleh orang Islam yang berakal sehat. Dan kalau perempuan mah itu harus suci daripada haid dan nifas. Itu baru namanya puasa. Nah, makanya mafhumnya nih ya, bagaimana nahan tapi dia nggak menahan dari yang membatalkan puasa mah. Kalau kemana-mana mah ditahan sama dia. Mau bepergian ditahan nggak jadi. Tapi makan, minum, bukan puasa. Nah, ketika nahan dari makan dan minum, tapi nggak diniatin, ya, nah itu juga tetap nggak disebut puasa. Diniatin ini mah, tapi puasanya nggak sehari full. Ya kan zaman dulu mah suka ada tuh kalau mau lebaran deh. Ya karena kan zaman dulu mah suka habis asar aja tuh ya, itu keliling. Selamatan ya. Nah, ya sengaja kan, waduh, setiap rumah muter. Ya sebenarnya sekarang udah diituin aja, dikoordinir aja, udah disatuin aja di musola gitu ya. Udah jadi nggak buang-buang waktu tenaga kita, begitu caranya. Jadi nggak ada istilahnya puasa itu umpamanya nyampe asar ya. Tetap udah mulai dari fajar waktu awal subuh ya sampai maghrib gitu. Nah, terus bagaimana kalau dia benar nahan nih memang sehari itu ya. Ya selama 30 hari, selama sebulan gitu ya. Tapi harinya nggak boleh dipakai puasa. Bahkan haram. Ya seperti yang 5 hari itu nantilah ada penjelasannya. Atau itu juga nggak disebutkan puasa. Nggak sah, bahkan haram ya. Nah kemudian yang mengerjakannya bukan orang Islam, nggak sah juga. Gitu. Nanti ada di syarat wajib yang akan datang ya. Orang Islam, tapi akalnya nggak sehat, nggak normal, gila, nggak sah juga, nggak disebut puasa. Ya pugu ini mah orang Islam akalnya sehat, tapi karena perempuan lagi haid, lagi nifas, nggak sah juga, bahkan haram ya. Nah itu pengertian puasa dan mafhumnya tuh. Nah, apa hukumnya puasa? Sebenarnya mah hukum puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Padahal bagus puasa itu ya. Ya. Nah untuk yang wajib itu kalau nggak salah ada berapa ya? 1, puasa Ramadan. Kedua, qada Ramadan. Ketiganya puasa Najar. Najar itu Senin Kamis. Karena di Najar jadi wajib. Keempatnya adalah puasa Dam Haji. Iya, kelimanya puasa kifarat, sumpah pokoknya ya. Tuh yang orang sumpah itu bohong tuh, itu kifaratnya 3 hari puasa itu. Dan yang keenamnya puasa kifarat karena hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya bahkan itu mah sampai gara-gara sehari sekali aja itu sampai 2 bulan. Ya berturut-turut lagi ya. Iya. Nah itu. Itu yang wajib tuh. Kemudian yang sunnah banyak lah, puasa sunnah mah ya. Puasa sunnah banyak. Nah kemudian yang makruh itu kalau udah nisbu ke sononya ya, itu makruh puasa. Ya kecuali kalau memang udah kebiasaan dia, biasanya puasa Senin Kamis ya, atau sebelumnya nisbu ini dia puasa, gak makruh itu mah. Ya bahkan kalau memang kodo mah wajib tetap ya. Jangan sampai ketemu Ramadan beli kodoin, ntarnya kena tilang gitu. Udahnya ngodo wajib bayar mut lagi ya. Jangan sampai gitu. Nah itu ya. Kemudian yang haram, yaitu yang 5 hari itu haram hukumnya. Gitu ya, nantilah lebih jelas ya. Nah itulah
tentang hukumnya. Nah, kapan nih mulai diwajibkannya puasa Ramadan ya? Tadi kan yang berkaitan dengan bulan mah hanya bulan Ramadan kan? Nah, ini kewajibannya di tahun kedua Hijriah. Ya sebenarnya mah bersamaan dengan kewajiban zakat ya. Itu di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sa'ban. Itu turun ayat yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 ya. Nah, itu tuh. Ya bahkan hadis Nabi bunyal Islam al khamsin, didirikannya Islam atas 5 hal. Di antaranya itu puasa ya. Nah, karena sudah jelas kewajiban puasa itu berdasarkan nas, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, makanya kalau orang yang menentang, mengingkari kewajiban, itu hukumnya kufur. Kafir, naudzubillah min jalik tuh ya. Dan ini bisa jadi kalau orangnya setiap Ramadan gak puasa, mau di hati itu udah nggak ada tekad bahwa puasa Ramadan wajib lagi gitu ya. Makanya hati-hati itu. Nah, kecuali kalau orang yang baru masuk Islam tuh, dia mengingkari, ya itu mah karena memang dia belum tahu. Ataupun memang dia jauh dari ulama, nggak tahu bahwa puasa itu wajib, makanya dia wajar mengingkari. Ya, nah itu baru nggak kufur. Tapi kan piraku sekarang masih ada juga yang belum tahu ya. Sekarang mah jangankan di kampung, di hutan aja sekarang mah. Ya kita bisa mengakses gitu ya. Begitu. Nah, jadi itu kalau dia mengingkari kewajibannya puasa, itu hukumnya kufur, kecuali kalau ada ujur tadi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia itu nggak mengingkari karena malas saja? Ya, dia menekatkan puasa wajib lah, tapi karena malas ya nggak puasa. Nah, ini memang hukumnya nggak nyampe kufur, hanya dosa aja ya. Dan setiap dia ketahuan itu lagi nggak puasa, itu kudu ditangkap, di penjara. Iya. Makanya itu Satpol PP kudunya mah itu tuh ya. Iya. Itu kalau ketahuan di warteg main kakinya doang, tangkap tuh. Penjara. Iya. Nah itu penjaranya cuma nyampe maghrib. Ntar maghrib pun dilepas. Besok kalau ketahuan lagi, tangkap lagi. Atau kalau ketangkapnya pagi, matunya dari pagi sampai sore. Nah selama di penjara, tapi sore mah nanti maghrib dilepas lagi. Tapi selama dia di penjara itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Apa tujuannya? Satu, supaya nggak ngeganggu orang yang puasa. Kan kalau gitu mah enak ya, pada kesannya puasa semua ya. Jangan sampai ini mah bulan puasa itu kadang-kadang mah ada aja yang cuek ngerokok, ngopi segala apa ya. Ampun deh gitu. Iya. Nah yang kedua, tuh. Ya dengan dia di penjara nggak dikasih makan ya, nggak dikasih minum kayak orang puasa. Yang kedua, dia biar merasakan tuh orang puasa kayak begitu, lapar, haus. Gitu. Ya, ini mah sementara. Nggak ada apa-apa dibandingkan sama orang yang kelaparan ya. Kalau orang lapar mah sebenarnya ada. Tapi dia nahan. Kalau kelaparan mah nggak ada ya. Itu beda gitu. Nah terus yang ketiga, ntar dia mikir. Katanya kayak nggak puasa, ketangkap lagi. Malu ya. Terus di penjara. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Walaupun nyampe maghrib. Tapi kan malu. Lah puasa aja. Gitu kan tuh. Ini mah karena diterapin gitu ya. Waduh. Iya. Yang puasa-puasa yang nggak kadang-kadang tuh yang nggak itu nggak menghargai. Ya bahkan kan pernah juga ada peraturan mestinya
yang puasa itu ngehargain yang nggak puasa. Bagaimana ceritanya? Jadi bukannya yang nggak puasa ngehargain yang puasa ya. Ini mah suruh yang puasa ngehargain. Balik ya, nauzubillah tuh. Nah gitu tentang hukum puasa dan Rasulullah karena memang tadi 2 tahun tahun kedua Hijriah itu baru diwajibkannya puasa ya. Jadi di Mekah mah belum puasa belum, hanya baru sholat. Nah berarti itu Rasulullah itu ngalamin puasa semuanya selama 9 tahun, berarti 9 Ramadan. Nah dari 9 Ramadan itu ya rata-rata 29 hari. Cuma sekali yang ngalamin 30 hari. 1 bulan hitungannya, makanya kalau seandainya padahal baru 29 hari ya. Tapi besok lebaran. Tuh udah yang penting mah sebulan. Jangan kurang. Jangan ya. Yang terbukti itu Rasulullah aja selama 9 kali puasa itu rata-rata 29 hari, hanya sekali ngalamin 30. Jadi yang penting mah sebulan ya. Mau 29, mau 30 hari gitu aja. Dan yang lebih kuat patokannya adalah kita ngikutin dari pemerintah. Gitu. Terus bagaimana tuh kalau ada orang yang patokannya pakai hasil hisab ya? Itu boleh-boleh aja. Khususnya bagi yang ahli hisab itu, yang udah jitu. Dan bagi orang yang meyakini, yang percaya gitu ya, boleh. Tapi nggak boleh dipublikasikan, nggak boleh ngajak-ngajak. Tuh. Makanya kalau seandainya dia dari seorang kiai ahli hisab, ya dia dapat tuh, dia yakin, oke kalau begini mah boleh. Tapi nggak boleh ngajak di masyarakat, nggak boleh tuh. Jadi udah, kita bagaimana kata pemerintah aja ya, sebab pemerintah mah itu udah hasil ru'yat gitu ya. Dan memang yang kuat dalam hal ini ru'yat, bukan hisab gitu ya. Iya. Nah jadi tuh, dan di pemerintah juga karena tuh banyak ulamanya ya, dari berbagai kalangan, dan tentunya ru'yatnya juga melihat hilal juga nggak sembarangan dengan alat yang canggih itu gitu ya. Gitu. Nah itulah tentang arti dan hukumnya ya. Nah baru sekarang ternyata puasa Ramadan khususnya walaupun wajib kan nggak sembarangan, tapi harus memenuhi syarat. Nah jadi kalau terpenuhi syarat baru wajib puasa. Tapi kalau enggak, masalah satu aja, syaratnya enggak ada, enggak wajib. Makanya ada berapa syarat wajib puasa dan apa aja tuh. Nah baru masuk nih ya. Dilihat. Wa syara'itu jubis shaumi, bermula syarat-syarat wajib puasa arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Jadi syarat wajib puasa itu ada 4 perkara. Artinya syarat wajib itu sekali lagi, kalau memang terpenuhi yang 4 perkara, berarti itu wajib dipuasa. Kalau enggak dosa. Gitu ya. Nah bagaimana kalau enggak terpenuhi? Enggak wajib, enggak puasa kan enggak dosa gitu. Nah, apa aja tuh yang 4 itu? Al-Islamu. Yang pertama, yang ke-1 Islam. Jadi kalau ada orang Islam, yaitu wajib puasa dia. Kalau enggak puasa, dosa. Begitu. Jadi jangan hanya KTP doang ngaku Islam ya. Catatannya Islam. Tapi bulan Ramadan enggak puasa. Alhamdulillah. Kalau memang dia benar-benar ngaku Islam, itu harus puasa. Ya bahkan nih, rupanya bukan orang Islam aja. Termasuk orang murtad juga wajib puasa tuh. Yang orang keluar dari Islam, itu mau keluar Islamnya dari sebab hati, tekad ya, dari kata-kata maupun perbuatan. Pokoknya kalau udah murtad, itu keluar dari Islam, nauzubillah, bisa menghapuskan pahala ya. Dan dia tetap itu wajib puasa. Tapi nggak sah.
Itu orang murtad itu puasa wajib tapi nggak sah. Makanya nanti kalau dia balik lagi ke Islam wajib qada. Begitu ya. Wajib qada. Dan segala ibadah yang lain seperti sholat, pokoknya mah selama dia itu murtad itu wajib diqada. Nah kalau yang sebelumnya murtad gimana? Enggak ya. Ya paling pahalanya doang hapus gitu. Nah jadi itu. Bagaimana nih kalau orang kafir asli? Apakah wajib puasa? Enggak. Dosa enggak? Enggak. Karena enggak wajib. Tapi orang kafir walaupun enggak wajib puasa dan puasa juga enggak sah dia mah, itu nanti di akhirat bakal disiksa gara-gara enggak puasa. Jadi sepanjang umat Islam itu puasa Ramadan, dia mah pokoknya tahu-tahu nanti disiksa aja. Sepanjang umat Islam sholat 5 waktu, ya, dia mah nanti tahu-tahu disiksa aja. Nah kenapa? Padahal kan dia nggak wajib. Seandainya puasa juga sholat nggak sah kan gitu ya. Tapi kok kenapa disiksa? Karena dia itu dituntut untuk masuk Islam. Jadi walaupun umat Islam nggak boleh memaksakan, tapi secara tidak langsung Allah sebenarnya sangat menekankan dia untuk masuk Islam. Untung itu orang yang masuk Islam ya, karena dosanya hapus semua. Walaupun dia selama kafirnya itu berbuat maksiat, pokoknya begitu masuk Islam udah suci ya, gitu. Jadi orang kafir mah nggak wajib puasa juga nggak sah, tapi nanti di akhirat bakal disiksa gitu ya. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, wal bulugu, dan kedua balik. Jadi yang kedua nih syarat wajibnya puasa adalah balik. Artinya kalau orang itu udah balik, itu wajib puasa. Kalau enggak dosa. Nah emang kalau balik itu gimana? Itu di dalam kitab Sapinah jelas ya. Ciri balik itu kalau laki-laki 2, kalau perempuan 3. Laki-laki itu yang itu 1 ketika keluar sperma ya. Melalui apa aja sebabnya tuh. Walaupun belum umur 15 tahun, biasanya umur 10 tahun atau 11 tahun ya. Nah kemudian yang keduanya adalah udah usia 15 tahun. Walaupun belum keluar sperma, kalau udah 15 tahun itu wajib puasa. Itu balik namanya. Dan wajib puasa. Tapi ngitungnya pakai tahun Hijriah. Ya, jangan pakai tahun Masehi. Sebab kalau tahun Masehi mah dianggapnya mah baru balik. Padahal itu udah beberapa bulan dia udah balik. Sebab bedanya setiap tahunnya itu 11 hari. Nah kalau 15 itu kalau nggak salah mah hampir beberapa bulan itu ya. Iya, makanya nggak apa-apa dah untuk catatan sipil mah akte segala kakak gitu ya. Itu pakai tahun Masehi. Ya emang nggak ada di sana juga yang punya lahir 1 Ramadan tahun 1440 berapa gitu nggak ada ya. Iya. Tapi kita di rumah kudu punya catatan. Nah, terus kalau perempuan mah tambah 1 lagi. Itu head. Ini sama tadi keluar sperma. Tuh, jadi walaupun belum usia 15 tahun, kalau udah head mah namanya udah balik. Nah, itu wajib dia puasa. Nah, itu jadi kalau balik ya, wajib puasa. Nah, sekarang bagaimana kalau belum balik nih? Belum balik ya. Jadi nggak memenuhi itu tadi syarat atau ciri-ciri balik ya. Belum ada. Nah ini kalau memang usia 7 tahun nih dan dia udah tamyiz itu bisa makan sendiri, minum sendiri ya. Itu bagi orang tuanya wajib nyuruh setiap hari. Wajib nyuruh. Kalau nggak nyuruh dosa. Apalagi sholat setiap waktu tuh ya. Nah itu mah anak mau puasa mau kagak emang dia belum wajib. Begitu. Yang penting orang tuanya wajib nyuruh. Syukur-syukur sih anak itu ya dia mau puasa dan puasanya sah karena nanti pahalanya buat kita. Nah makanya dibekali juga, diajari juga ilmunya, syarat wajibnya, rukunnya ya.
yang harus ada tuh. Terus kemudian pembatalannya yang harus dihindarkan gitu ya. Dan yang lain sebagainya nanti gitu. Nah itu kalau umur 7 tahun tuh. Sampai umur berapa tahun? Sampai 10 tahun. Itu mau laki-laki mau perempuan. Itu ya, sama aja. Nah nanti ketika umur 10 tahun, dia masih belum juga puasa khususnya ya. Itu mah bukan nyuruh lagi. Tapi mukul. Asal mukulnya jangan yang membahayakan. Ya sebab ini mah hanya sebagai pelajaran aja, bukan penyiksaan gitu ya. Tuh. Nah kira-kira ada anak yang dipukul gara-gara nggak puasa? Ya, nggak ngaji juga, nggak ada yang dipukul gara-gara nggak ngaji ya. Tuh kalau nggak sekolah tuh kadang-kadang digebukin, dipukulin tuh ya. Apalagi punya pepengenan gitu ya. Beuh. Itu jadi kita mau udah salah-salah aja sih gitu ya. Nauzubillah. Nah, jadi itu yang kedua tuh syarat wajib puasa. Kemudian wal aklu, dan yang keempat dan yang ketiga ya, berakal. Berakal ini maksudnya mah normal, akal sehat ya. Tuh nggak gila. Jadi wajib tuh. Kalau dia akalnya normal, wajib puasa. Kalau nggak puasa, dosa dia. Nah bagaimana kalau nggak berakal nih? Nggak normal akalnya seperti gila. Nah ini kebagi dua. Kalau gilanya nggak sengaja, itu nggak wajib. Nggak dosa dia, nggak puasa juga. Tapi kalau gilanya sengaja, itu tetap wajib dia. Tapi ketika puasa nggak sah. Gila bagaimana? Ya. Nah makanya nanti dia wajib kodok tuh. Baik ya. Emang ada gitu gila yang disengaja? Ada. Seperti itu orang yang mengkonsumsi narkoba tuh ya. Udah tahu yang namanya narkoba itu kan memabukkan, bahkan menghilangkan akal. Dikonsumsi sampai akut. Akhirnya dia gila, banyak itu. Ya bangsa korban-korban narkoba itu sampai gila ya. Gitu, nauzubillah. Dan yang terakhir wal qudratu. Dan keempatnya kuasa ya. Ala shaumi, mengerjakan puasa. Jadi yang keempat nih syarat wajibnya puasa adalah kuat kalau dia puasa. Makanya kalau memang dia kuat puasa, wajib tuh puasa. Kalau enggak, dosa dia. Nah sekarang bagaimana? Kalau dia enggak kuat puasa, ya seperti karena tua, karena sakit, nanti banyak penyebab yang boleh enggak puasa itu ya. Ya bahkan enggak wajib ya. Seperti karena umpamanya dia itu dalam perjalanan, ataupun pekerja berat ya. Nah itu mah enggak wajib. Enggak puasa enggak dosa. Gitu. Nah cuma paling nanti ada yang wajib hanya bayar mud, ada yang tetap wajib dikodok. Bahkan ada juga yang umpamanya ya bayar mud juga kodok nanti ya belakang. Nah jadi itu kesimpulannya, syarat wajib puasa yang harus ada secara keseluruhan ya adalah 4 itu ya. Jadi kalau ada semuanya wajib untuk puasa. Kalau nggak ada salah satunya berarti nggak wajib gitu aja. Nah kemudian waparo idus somi, bermula fardu puasa arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Jadi selanjutnya nih tentang fardu atau rukun-rukun puasa. Artinya fardu atau rukun puasa ya, dimana puasa nggak sah nih kalau nggak ada salah satunya aja. Gitu. Makanya kudu ada nih ketika puasa, dan pastinya juga kudu tahu lagi. Walaupun dia ada padahal yang 4 ini, tapi nggak tahu karena nggak ngaji, tetap aja nggak sah. Itu makanya pentingnya ngaji di situ tuh, untung itu. Segala amal kita kalau ngaji mah didasari dengan ilmu, insya Allah sah dan kesan dapat pahala. Ya bahkan sesuatu yang kita belum tahu karena kita masih ngaji, itu insya Allah diterima oleh Allah langsung ya. Ya kalau secara ukuran mah sebenarnya mah boro-boro pahala, apalagi diterima ya. Saya juga kagak, tapi karena ngaji, itulah dia jadi
diterima langsung. Makanya sampai ada keterangan ngaji itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa sebabnya? Dunia beserta isinya nggak bisa nyelamatin dari neraka, apalagi mengantarkan ke surga. Tapi kecuali yang dipakai infak gitu ya. Tapi kalau ngaji jelas, karena dengan ngaji dia itu tahu hukum, jadi benar ibadahnya, sah, diterima, dan itulah yang bisa nanti meraih rahmat Allah sehingga bisa diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke surga gitu ya. Nah, jadi syarat wajibnya puasa menurut kitab ini ada 4 ya. Nah, mana diantaranya dan apa aja itu? An-niyatu, satu niat. Tuh, jadi yang pertama nih rukun atau fardu puasa yang harus ada dan tahu ketika puasa itu adalah niat. Niat itu yang di hati, bukan yang dibaca. Kalau yang dibaca mah sunnah. Yang nawa itu soma godin ya, anandai padisari Ramadhani haji sanati lihat atau kalau artinya nih saya puasa esok hari daripada menunaikan pada bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala ya. Nah itu membaca mah sunnah. Jadi yang wajibnya yang di hatinya. Tuh makanya kudunya mah tuh ya niat. Kita baca niat puasa itu diterjemahin biar enak masukin ke hatinya. Sebab kalau Arabnya doang mah kan kita bukan orang Arab. Jangankan Islamnya, jamaahnya kadang-kadangnya yang pemimpin juga nggak ngerti tuh. Apa itu? Nah itu semua golin anak daripada sari Ramadan di hari sanatil ta'ala gitu ya. Gitu makanya diterjemahin kan, kalau diterjemahin mah udah ngerti gitu ya. Bahkan seandainya langsung dia pakai bahasa terjemah nggak apa-apa. Iya. Ya udahlah. Kita udah pakai bahasa Indonesia aja. Ayo bareng. Niat saya puasa esok hari daripada menunaikan padu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Udah gitu. Jadi gitu. Nah, karena ini puasanya puasa wajib ya, makanya harus diperhatikan nih. Dan memang ini syaratnya juga ya dalam niat puasa wajib ini. Satu, itu kudu malam hari. Tuh, kalau puasa wajib kudu malam hari. Jadi bukan Ramadan tadi yang 6 itu kudu malam hari. Malam hari itu dari maghrib nyampe subuh. Ya. Jadi habis buka niat nggak apa-apa. Iya. Kan kita biasanya habis tarawih ya. Iya. Terus habis sahur takut katanya kurang afdol ya, takut udah kalau kata bahasa ini meluntur ya, niatin lagi, nggak apa-apa. Yang jelas sama malam tuh ya. Itu harus benar-benar. Sebab kalau dia sampai kelupaan nggak niat malam itu pagi-pagi dia itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kayak orang puasa, wajib. Berapa pahala tapi, ya. Terus karena itu mak dia tetap nggak sah puasanya, nanti wajib kodok. Jadi serba salah tuh kalau orang puasa wajib ya. Malamnya nggak niat, itu siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, wajib kayak orang puasa, tapi nanti tetap wajib kodok. Tuh kalau puasanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah mah nggak apa-apa niat siang juga. Yang penting syaratnya 2. Nih puasa sunnah mah 1 belum johor, keduanya belum makan minum gitu aja. Ya pagi-pagi nih pokoknya, lupaan nggak niat puasa Senin Kamis pokoknya ya. Udah, yang penting mah belum johor dan belum makan. Tapi kalau udah salah satunya emang belum johor tapi udah makan, atuh nggak sah. Ataupun belum makan mah tapi udah lihat johor, nggak sah juga. Sedangkan kalau puasa wajib mah tetap kudu malam ya. Terus yang kedua harus diperhatikan di dalam niat puasa wajiban ya, itu harus ditentukan. Ya khususnya di sini Ramadan ya, itu harus ada Ramadannya. Makanya kan niat itu bagaimana? Bahasa Arab kan nawaitu sama kodin anadai pandisari Ramadan tuh ya. Ini ada yang Ramadan, ada yang Ramadanin ya. Sebenarnya sah saja semua juga. Mau Ramadana, mau Ramadani sah saja ya. Sebab enggak merubah arti. Tapi kalau menurut tatanan nahwu itu yang benar yang Ramadani. Ramadani ya. Karena Ramadan itu memang ghair munsharif yang enggak boleh ditanwin, dan ketika
Jer juga dia mah pakai patah ya. Itu kalau nggak disenderkan, kalau bahasa ini mah nggak diidopatakan kepada yang lainnya. Nah karena diidopatakan disender kepada haji, makanya dibacanya Romadoni gitu ya. Jadi sekali lagi seandainya Romadoni juga sah saja gitu. Yang mendingan emang kalau bahasa Arab udah Ramadan nih itu ujungnya udah aja gitu jangan diinin. Ya banyak. Nah itu sama godin anda di padisa Ramadan gitu aja udah ya. Ramadan aja gitu. Jangan nih. Ramadan aja gitu ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Nah jadi itu, jadi kesempurnaan niat itu ya sebagaimana alhamdulillah ya kita udah bisa, yaitu nawaitu somagodin an adai padisari Romadoni haji sanati lillahi ta'ala, yang artinya niat saya puasa esok daripada menunaikan pada bulan Ramadan ini tahun wajibkan Allah Ta'ala kan Allah Ta'ala gitu ya itu. Nah kemudian yang kedua nih, wal imsaku, dan kedua menahan anil ukli dari makan wasurbi dan minum. Jadi yang kedua, rukun atau padu puasa yang harus ada dan tahu ya ketika puasa itu adalah menahan makan dan minum. Artinya nggak makan nggak minum walaupun sedikit. Ya tentunya dalam keadaan sengaja gitu ya. Nah jadi harus berusaha dipertahankan. Yang kalau pengen sah puasa itu ya, jangan makan, jangan minum, walaupun sedikit, ya tentunya dengan sengaja. Nah sekarang bagaimana kalau lupa? Nggak apa-apa, lupa mah rezeki. Rezeki ya. Cuma tuh kalau udah ingat ya tuh jangan diterusin ya. Ini karena nggak tahu kadang-kadang lah kata jadi tanggung. Ya, ya dosa ya. Udah. Ya kalau memang udah yang kadang udah makan, udah minum, udah ngopi, udah ngerokok baru ingat, puasa enak gitu ya. Kalau kalau sudah keseretan dia, ya ingat serba salah itu. Ya diterusin diterusin dosa, nggak diterusin ngap-ngapan ya. Tapi ada itu solusinya. Kalau memang kita keseretan nih, bisa ya hilang tuh keseretan tanpa minum. Apa anclok-anclokan ya salah. Iya, gojlok kayak karung gitu tuh ya. Iya, iya saya waktu di pesantren itu ya, kalau lagi tanggung makan kan di pesantren kita di nampan tuh ya, di daun karena kan balapan kan. Iya, terus keseretan kan kalau kita nunggu minum dulu makan kita nyariin air gitu ya, atau ntar keburu kehabisan pan itu mah. Udah langsung aja deh, colokan. Beres, terusin terus gitu. Gitu ya. Nah jadi itu yang kedua tuh syarat wajib rukun atau padu puasa yang harus ada dan tahu ya itu jangan makan dan minum gitu aja ya walaupun sedikit gitu. Nanti kalau dia makan minum tuh sebenarnya tuh dia hari itu sebenarnya cukup sekali. Kalau dia terus-terusan nih banyak lah ini mau nggak puasa ini makan lagi, minum lagi, ngopi lagi, dosa. Iya. Kalau dia memang orang kewajiban puasa gitu itu tadi. Jadi jangan dianggap enteng itu orang yang padahal dia memenuhi syarat wajib puasa, tapi nggak puasa. Itu sepanjang makan, minum, ngopi, ngerokok, dosa mulu itu. Iya. Tuh. Ada ya. Nah, kemudian yang kedua, wal jimai ya. Dan 3 jima ini maksudnya memenahan dari jima ya. Jadi yang ketiga, rukun atau padu puasa kalau pengen saya ini harus ada dan tahu tentunya itu menahan daripada hubungan suami istri. Jadi siang hari ini mah ya, kalau malam mah bebas. Iya. Ini kan dulu sahabat ini pernah kebingungan begitu turun ayat tentang ketika puasa mah bulan Ramadan nggak boleh hubungan ya. Aduh itu baiknya nyelonong.
Iya, malam tapi malam. Iya. Ya, barang begitu dijelasin, nggak apa-apa malam mah. Itu baru pada girang. Gitu ya. Jadi malam mah nggak apa-apa. Nah ini mah yang nggak boleh siang. Dan itu pun kalau sengaja. Nah, jadi kalau lupa mah dia nggak apa-apa sih. Tetap sah puasa itu. Tapi piraku kalau makan minum mah tadi wajar lah ya kelupaan sendiri kan ya. Kan hubungan suami istri mah atau berdua piraku lupa semua ya. Iya, ngingetin ya. Iya. Iya. Bahkan lebih parahnya kalau orang umpamanya nih ya, bulan Ramadan itu sampai terjadi sengaja ya. Itu bukan batal aja, bukan batal puasanya aja ya. Itu keruan dah nanti wajib qada ya, termasuk kena kifarat itu. Yang puasanya 2 bulan berturut-turut ya. Ya walaupun memang sebenarnya mah sebelumnya itu memerdekakan budak, tapi kan udah nggak ada, kita mah nggak ada budak ya. Tuh, terus sendiri kan 2 bulan berturut-turut lagi. Sebulan juga bingung. Makanya jangan macam-macam ya. Ya, tuh. Ya. Dan yang keempat yang terakhir wa ta'ammudil qai'i, dan keempat sengaja muntah. Jadi yang keempat yang terakhir daripada padu atau rukun puasa ya, itu harus nahan juga. Jangan sampai muntah. Ya tentunya dengan sengaja. Kalau pengen sah ya. Jadi dan itu harus tahu tuh juga. Nah, bagaimana kalau umpamanya dia nggak sengaja muntah? Enggak sih, nggak batal. Emang gimana bedanya? Sengaja enggak nih ya? Nih, kalau yang sengaja ini gini. Lagi puasa dia sengaja supaya muntah, dia nyolok-nyolok tenggorokan. Sengaja biar enak muntah kan. Itu kayak Sayyidina Abu Bakar kan pernah ya dikasih makanan oleh salah satu budaknya, udah dimakan, udah ditelan ya, barang dibilangin bahwa itu hasilnya dari yang haram lah pokoknya mah ya, itu saking api ke Sayyidina Abu Bakar supaya keluar lagi, dicolok-colok tenggorokannya, muntah keluar. Tuh, itu karena tadinya nggak tahu. Itu luar biasa ya. Tuh, jadi itu sengaja, termasuk nih yang namanya sengaja gini. Biasanya dia naik mobil, jangankan istilahnya ke Jakarta ya, ke Tangerang bahkan ke Sepatan aja muntah. Ada kan orang gitu ya? Iya. Iya. Ini malah ke Tangerang, malah ke Jakarta. Atau bukan muntah lagi tuh mah ya. Tuh, itu sengaja juga. Tapi kalau nggak sengaja mah dia nggak apa, dia lagi puasa atau muntah aja, nggak batal. Saya tetap ya. Termasuk dia tadinya biasanya mah dia jangankan istilahnya ke Tangerang ya, ke Jakarta juga nggak muntah. Ini mah kesempatan aja muntah. Gitu ya. Nah, itu mah nggak sengaja itu mah ya. Gitu. Nggak apa-apa itu mah. Jadi makanya kalau bulan Ramadan malah kita jangan kalau siang mah gitulah, jangan kemana-mana lah gitu ya. Iya, ini makan kenyataan. Nah, kadang-kadang gimana tuh bulan Ramadan apalagi udah menjelang ke sononya ya, itu pada belanja di pasar ramai ya, aduh gitu ya. Akhirnya mah alasan lemes lah apalah ya, mabuk lah apa gitu, itu buka dia. Iya. Nah udah, emang kalau punya duit kalau mau belanja dari sekarang ya. Tapi sekarang alhamdulillah itu pasar kaget kan malam buka ya. Ya walaupun mungkin nggak puas ya gitu, tapi sebenarnya mah swalayan juga malam buka aja sih, asal duitnya aja kuat itu ya. Ya, jadi emang kalau ini mah kalau mau belanja mah dari sekarang nih gitu ya. Jadi ntar Ramadan udah khusyuk gitu, udah tinggal ibadah gitu ya. Iya, kalau ada. Iya. Emangnya dalam hal ini mah kalau lelaki mah suami mah udah bingung aja. Iya. Kalau ibu-ibu mah girang tuh sebenarnya mah. Walaupun memang di hadis itu kita kalau bulan Ramadan mah kudu girang gitu ya. Ya karena dapat 2 kebahagiaan itu tetap aja lah laki mah ya, suami mah mikirin juga ya. Gitu. Nah, itulah ya.
tentang syarat wajib dan rukun-rukun puasa. Bahkan tadi sebelumnya hukum juga artinya ya. Sementara mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.